Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast TV Show, tempatnya ngobrol sering tapi nggak bikin boring ya. Cuma di sini tempatnya PTV Show barengan sama Irma. Nah, pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu ya, bahagia selalu juga pastinya, dan senang banget kali ini Irma bisa hadir dengan bawakan tema yang masih menjadi perhatian kita semua pastinya, yaitu adalah tentang lingkungan. Nah, kali ini yang menjadi menarik adalah kita akan berbincang bersama dengan aktivis lingkungan atau perempuan aktivis lingkungan kelas dunia. Aduh, nggak main-main nih yang kali ini nih. Bukan hanya sekedar memperhatikan lingkungan di sekitar rumah aja, tapi beliau juga berhasil meraih prestasi di kelas dunia. Siapakah beliau itu? Kita akan sapa langsung Ibu Nana Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, Ibu Nana Firman ini adalah perempuan aktivis lingkungan kelas dunia. Ini kalau bicara dunia, sebenarnya Ibu Nana Firman sendiri saat ini tinggal di mana dan bagaimana ceritanya kemudian bisa aktif menjadi aktivis kelas dunia nih, Ibu Nana Firman? Ya, makasih Mbak Irma. Saya saat ini tinggal di Amerika, tepatnya di kota Riverside, di California, negara bagian California. Jadi saya tuh mulai aktif di dunia lingkungan sebenarnya agak kebetulan. Ya, baik. Jadi waktu itu setelah terjadi tsunami, dan tsunami di Aceh akhir tahun 2004, di awal 2005 itu saya dipanggil oleh WWF, World Wildlife Fund, WWF Indonesia, untuk masuk dalam tim yang akan meninjau ke Aceh dari kerusakan-kerusakan yang terjadi, terus membantu mereka untuk bagaimana merancang program-programnya ke depan. Nah, waktu itu saya ada 10 orang timnya, di mana kita diminta untuk melakukan studi awal ya, sekitar 3-4 bulan sebenarnya awalnya. Terus nggak tahu kenapa ya, jadi nyangkut. Akhirnya saya menjadi menakodai program WWF di Aceh selama 4 tahun. Nah, disitulah banyak tantangannya. Oke, nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, Ibu Nana Firman, aku mau ucapin selamat dulu atas prestasinya dapat penghargaan Green Ring Climate Award 2020. Yeay, terima kasih. Selamat. Masya Allah, ini penghargaan baru ya di tahun ini, di 2020. Gimana sih perasaannya? Sebenarnya kaget karena nggak mengira akan mendapat award itu ya, penghargaan itu. Saya sendiri tuh nggak mengira, soalnya kan kita lagi pandemik ya, nggak juga dari bulan Maret itu terakhir saya biasanya saya sering traveling dengan segala macam acara di mana-mana, tapi tahun ini pertengahan Maret saya balik ke rumah, terus langsung sampai sekarang belum pernah kemana-mana. Maksudnya hanya di sekitar aja ya, nggak travel. Dan semuanya tuh online kita lakukan kan ya, lewat daring ya. Jadi maksudnya nggak mengharapkan untuk dapat penghargaan atau hal-hal lain yang spektakuler. Betul. Ternyata tiba-tiba dapat penghargaan ini, alhamdulillahirobbilalamin, suatu yang surprise. Oke, ini mengejutkan tapi juga sekaligus menjadi motivasi baru juga nih untuk Ibu Nana untuk terus meningkatkan aktivitasnya, terutama kepeduliannya terhadap lingkungan. Nah, ini sebenarnya menarik banget ya, karena Mbak Nana ini tidak dengan sengaja untuk terus aktif dalam menjaga lingkungan begitu kan. Jadi awalnya sebenarnya dari project tadi ya, terus nggak sengaja ketagihan gitu ya. Tapi sebenarnya aktivitas sebelumnya tuh apa sih? Kemudian bisa sampai sekarang juga tinggal ada di Amerika begitu ya. Ini juga penghargaan kan datang ketika Mbak Nana berada di Amerika begitu. Ya, jadi sebelumnya itu sebelum bergabung dengan WWF, saya background-nya sekolah S2 saya tentang penataan kota.
jadi tata kota atau urban design namanya. Nah, jadi kenapa WWF itu mengajak saya waktu itu, memang ada isu-isu tentang tata ruang yang ketika setelah terjadi bencana alam kan agak kacau, jadi harus ditata ulang, terus juga ada program-program rekonstruksi, di mana mungkin background saya itu sebagai penata ruang, terus juga penataan kota, ada satu skill yang mungkin di teman-teman ahli-ahli lingkungan hidup atau konservasi alam, mereka kurang banyak itu bersinggungan dengan isu-isu kota. Nah, saya masuk di situ gitu. Jadi menjadi salah satu bagian dari tim yang akhirnya malahan nyebur ikut segala macam di dalamnya. Artinya diajak untuk berkolaborasi begitu ya Mbak Nana ya? Ya betul, dan jadinya malahan jadi keterusan, dan karena tantangannya tuh di Aceh waktu itu cukup berat ya, karena kan setelah bencana begitu besar, kemudian nggak semudah itu karena rekonstruksi dan rehabilitasi harus dilakukan dengan cepat dan korbannya banyak. Tapi tantangannya juga banyak gitu. Bagaimana kita melakukan rekonstruksi itu dengan ramah lingkungan, jadi nggak dengan merusak alam lagi. Nah, itulah tantangan saya waktu itu. Karena memang kebanyakan kalau kita ingin membangun kota begitu ya, artinya menata kota, apalagi pada satu tempat-tempat setelah bencana alam, ini jadi satu tantangan tersendiri. Ya, seperti yang dikatakan Mbak Nana tadi, bagaimana kita bisa membangun dan memperbaiki itu tanpa merusak lingkungan juga. Nah, nanti aku akan tanyain lebih dalam lagi tentunya bagaimana kemudian hambatan yang dihadapi oleh Mbak Nana ketika mulai mencintai mencintai lingkungan hidup. Sesaat lagi tetap bersama kami di PTV Show.